Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, afternoon, evening. Hello guys, welcome to our podcast. Sebelum kita mulai, kenalin dulu, nama gue Fatima Tahani Salsabila. You can call me Fatima or Fsal or anything you want. Ya, by the way di sini gue nggak sendiri, gue bersama teman-teman gue yang kece-kece abis. Oke, kenalin nih teman gue. Hello guys, kenalin nih, nama gue Indah Rafika Jati. Biasanya sih orang-orang pada manggil gue Indah, tapi gue gak mau dipanggil Indah, panggil gue Fika aja. Tapi bukan Rafika yang ada di TV ya. Halo, kenalin gue Putri Destalia. Bisa dipanggil Putri, Desta, atau Putri Destalia juga boleh. Tapi sih teman-teman biasa manggil gue Desta. Eits, tapi ini beda ya sama Desta yang sering bareng Vincent. Hehehe. Hai guys, nama gue Devi Dewanti. Biasa sih dipanggil Deb atau B atau enggak Debbie. Ada juga nih yang manggil gue sayang tapi bohong. Nggak bohong deh. Ada sih yang manggil gue sayang tapi nggak usah kali ya, privasi dong. Lanjut nih ya, teman gue lagi nih. Halo guys, nama gue Nur Rahmawati Mahda. Biasanya teman-teman gue manggil gue Rahma. Ada juga yang manggil gue Ama. Bokap gue manggil gue Amawati. So, terserah kalian mau manggil gue apa. Atau kalian mau manggil gue sayang atau beb. Sabila. Hai guys, namaku Asya Tasbita. Teman-teman aku sih biasanya manggil aku Asya. Tapi kalian boleh manggil Asya atau Tata, terserah kalian. Nah, selanjutnya kita perkenalan ke temanku. Hello guys, kenalin nama gue Kori. Lo semua bisa panggil gue Kori, Corai, atau Bosyorai. Whatever lah, terserah kalian. Enaknya gimana manggil gue. Yang penting enak didengar ya. Oke, asik-asik bener gak sih teman-teman gue ini? Suara-suara mereka tuh bagaikan bidadari-bidadari cantik ya. Kita ini tuh mahasiswa kebidanan Poltekkes Jakarta 3 loh. Dan ini adalah podcast pertama kita. Sekarang ini kita bakal bahas tentang demo. Wah, kayaknya seru nih Sal. Oh iya dong, pasti. Yaudah yuk, tanpa buang-buang waktu, let's get started. Oke guys, apa sih yang lu semua tahu tentang identitas nasional itu? Kalau menurut gue ya Mak, identitas nasional itu adalah jati diri dari suatu bangsa. Maksudnya jati diri itu apa sih? Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dan di dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok ataupun organisasi atau negara. Jadi gitu teman. Jadi seperti itu. Nah guys, pembentukan identitas nasional di negara Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, wilayah Nusantara, agama, bahasa, dan budaya yang serba majemuk ini dapat dirangkum menjadi satu kesatuan dan dijadikan sebagai motivasi perekat bangsa dan identitas nasional loh guys, yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal ini yang merupakan modal dasar pembangunan nasional dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini loh guys. Keren kan bangsa kita? Nah, apa aja sih pembentuk identitas nasional Indonesia? Ada yang tahu nggak nih apa aja? Enggak nih. Oke guys, gue bakal jelasin nih. Jadi pembentuk identitas nasional itu ada banyak. Yang pertama, ada suku bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang mempunyai adat istiadat, bahasa, budaya daerah yang berbeda-beda dan mendiami ribuan pulau di Nusantara. Wilayah nasional Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang tersebar dan terbentang di Khatulistiwa.
serta terletak pada posisi yang sangat strategis nih. Nah, juga memiliki karakteristik khas yang berbeda dari negara lain. Nah, kekhasannya tersebut antara lain: luas wilayahnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi, di mana 65% wilayahnya itu terdiri dari lautan nih guys. Sedangkan sisanya berupa daratan yang terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil. Nah, kondisi geografis Indonesia juga mengandung beraneka ragam kekayaan nih, baik alam yang baik yang berada di dalam maupun di atas permukaan bumi. Keren banget kan guys? Jadi kita tuh patut bangga nih menjadi warga negara Indonesia. Aduh, keren banget sih. Jadi jangan disia-siain ya guys. Selanjutnya yang kedua ada agama. Indonesia terdapat sejumlah agama aliran kepercayaan yang dianut secara eksklusif serta melaksanakan tata ibadah menurut kepercayaannya. Dan yang ketiga ada bahasa, di mana bahasa yang digunakan di Indonesia itu terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku bangsa. Maka diperlukannya penyatu bahasa sebagai alat untuk memudahkan komunikasi antar suku. Iya bener banget Cor. Nah yang gue tahu juga nih ya tentang pembentukan identitas nasional itu ada yang namanya budaya. Nah kebudayaan di Indonesia ini adalah penjelmaan kebersamaan sebagai bangsa yang merupakan manifestasi kebangsaan Indonesia. Nah kita sebagai pengemban kebudayaan dan kebangsaan Indonesia tidak bisa mengingkari kenyataan hidupnya yang pluralis dalam sistem kepercayaan, bahasa, kesenian, kesejahteraan, dan pengetahuannya. Terus juga ada yang namanya ideologi Pancasila. Kita sama-sama tahu ya Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sistem ideal secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi suatu masyarakat atau bangsa dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila ini sangat patut dijadikan pandangan hidup dari bangsa Indonesia serta sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai norma dasar dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan baik secara pribadi maupun anggota masyarakat dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Gitu guys. Wah, ternyata banyak juga ya pembentuk identitas nasional ini. Oke, sekarang gue bakalan jelasin tentang integritas nasional nih. Wah, integritas nasional nih. Iya nih. Jadi, integritas nasional ini adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Selain itu, bisa juga diartikan bahwa integrasi ini merupakan kemampuan pemerintah yang semakin meningkat nih untuk menerapkan kekuasaan di seluruh wilayahnya. Nah, maka dari itu, upaya integrasi nasional yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Pada hakikatnya, integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman, dan tentram. Nah, ada juga nih guys, aksi protes dan demonstrasi. Apa sih aksi protes itu? Aksi protes itu disebut juga unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, hal ini itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda-beda.
Nah, protes juga dapat terjadi apabila suatu hal menimpa kepentingan individu atau kelompok secara langsung sebagai akibat dari rasa ketidakadilan akan hak yang harus diterima olehnya. Seperti itu, teman. Iya bener Asya, akibatnya individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian. Protes itu merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat terhadap sesuatu kekuasaan, guys. Protes dapat pula terjadi secara tidak langsung sebagai rasa solidaritas antar sesama karena sewenang-wenang pihak tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain. Makanya itu guys, integrasi nasional ini sangat penting banget diterapkan dalam negara Indonesia, di mana negara Indonesia ini kan banyak keberagaman. Nah, dari keberagaman ini rentan sekali terjadi yang namanya konflik yang bisa memicu perpecahan di antara kita. Iya, bener banget. Di sini integrasi nasional sangat berperan penting sebagai alat pemersatu dan peredam konflik tersebut agar tidak sampai menyebabkan perpecahan di antara kita. Nah, kita juga harus ingat nih jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. So, marilah kita bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, siapa lagi coba? Ya enggak? Iya, bener banget nih. Kita juga harus ingat nih semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wah, seru juga ya kita membahas negara tercinta ini. Sampai gak terasa kita udah 10 menit aja nih. Iya benar, seru banget. Makasih ya guys udah mau sharing-sharing pendapat pada podcast kali ini. Jadi kita bisa nambah nih pengetahuan dan wawasan mengenai identitas bangsa dan integrasi nasional. Nah, sebelum gue tutup nih podcast, ada yang mau ngomong sesuatu lagi nggak? Oke, terakhir nih, gue ada pantun buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Pagi hari menaiki kuda, kudanya sedang berjalan. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Oke, asik. Kalau gitu kita tutup podcast ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Love you guys.